Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Fajar. Saya dari kelas 3A2 NIM 19 10 30 10 23. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu VO2 Max serta latihan apa saja pada VO2 Max dan Harvard Step Test. Baiklah, di sini saya pertama akan menjelaskan apa itu VO2 Max. VO2 Max adalah VO2 Max merupakan titik tertinggi di mana oksigen itu bisa dipakai oleh tubuh saat olahraga. Lalu VO2 Max itu sangat penting dimiliki setiap orang, terutama otot pada atlet yang mempunyai otot untuk berolahraga. Lalu VO2 Max juga bisa disebut dengan konsumsi maksimal oksigen, yang dimana kapasitas maksimal dari tubuh untuk mendapatkan dan menggunakan oksigen selama latihan yang meningkat, sehingga itu menunjukkan kebugaran fisik seseorang. Lalu seorang atlet yang memiliki VO2 max tinggi, maka atlet tersebut memiliki daya tahan tubuh atau kebugaran jasmani yang sangat baik. Kebugaran optimal atau kebugaran jasmani yang sangat baik itu dapat meningkatkan penampilan para olahragawan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya cedera. Lalu adapun manfaat pembinaan daya tahan tubuh atau daya tahan tubuh untuk meningkatkan VO2 max dipicu untuk mengurangi resiko. Yang pertama itu ada tekanan darah tinggi, yang kedua ada penyakit jantung, lalu selanjutnya itu ada kegemukan atau obesitas, ada diabetes, kanker, dan masalah kesehatan orang dewasa. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang latihan VO2 max. Pada latihan VO2 max ini adapun paling sederhananya kita bisa melakukan, yaitu dengan cara menarik nafas dan menghembuskan nafas. Lalu untuk penghitungan VO2 max, ya mungkin kita tahu kita mengukur VO2 max itu harus ke laboratorium menggunakan masker, lalu kita sambung kita sambung kabel ke treadmill. Bisa juga formula seperti yoyo dan hal-hal yang lainnya. Tapi bagi kita, untuk seorang sport atau pelari atau atlet bulu tangkis, atlet sepak bola, ya udah santai-santai aja di rumah atau mengukur VO2 max. Adapun formulanya, tetapi untuk formula ini pengukurannya tidak sesuai atau tidak akurat, tetapi cukup bisa memberikan dasar pada kemampuan kita, yaitu pengukurannya dengan cara 15 kali maksimal heart rate pada saat kita diam. Maksimal heart rate itu diukur dari 220 dikurangi usia. Jadi pengukurannya itu 220 dikurangi usia kita. Jadi misalkan usia kita 30, itu jadi berarti 220 dikurangi 30, yaitu 190. Untuk heart rate-nya dimana kekuatan katakanlah yang paling tinggi itu 80. Berarti kalau kita mau mengukurnya itu berarti 15 dikali 190 dibagi 80. Jadi hasilnya 35, sekian, atau bisa kita genapkan 36 VO2 max. Bagaimana cara meningkatkannya? Yaitu dengan cara melatih secara kardio, tetapi lebih melatih kekuatan otot.
Baiklah, di sini ada pun contoh latihannya. Itu yang pertama, meningkatkan kapasitas kardio dengan cara itu melakukan sprint. Metodenya itu 4 menit dikali 4, 1 kilometer. Ini membuat ini interval kita dan sesuai dengan heart rate kita. Kalau tadi kita bahas heart rate kita maksimalkan 190. Artinya kita harus berlari dengan berlari di antara 80% sampai 95%. Itu sekitar kalau tadi itu kan 190, itu sekitar 166, 167 sampai 181. Kita harus menjaga kapasitasnya. Kemudian kita istirahat 2 sampai 3 menit dan kita ulangi 4 set. Jadi tadi kan 4 menit dikali 4 set. Lalu kalau sudah bisa lebih dari 4 set, kita naikkan lagi menjadi 6 set ke 8 set dan seterusnya. Lalu selanjutnya yang kedua yaitu melatih kekuatan otot. Mengapa sangat penting kita melatih kekuatan otot-otot tubuh kita? Karena pada saat kita bernafas, oksigen yang masuk ke paru-paru ini akan masuk ke dalam pembuluh darah. Lalu di dalam pembuluh darah itu dia akan mengikat sebuah protein bernama hemoglobin yang kemudian akan ditransfer dari ujung rambut atas ke ujung kaki. Apa sih fungsinya? Yaitu untuk melepaskan energi ini yang dihasilkan di dalam otot. Semakin banyak valbernya, semakin kuat otot itu dan semakin kuat atau energi yang dihasilkan lebih banyak. Lalu bagaimana sih cara kita melatih kekuatan otot bila tidak bisa ke tempat nge-gym atau sport center dan lain-lain? Baiklah, di sini saya akan memberikan beberapa contoh yang bisa kita lakukan di rumah. Yaitu yang pertama itu bisa gerakan mengangkat satu kaki, lalu kita melompat sebanyak 10 kali. Begitupun sebaliknya dari kaki kanan dan kaki kiri. Itu diulangi secara terus menerus. Lalu yang kedua, kemudian bisa dikomunikasi setelah gerakan selesai dan push up dan tidak ada jedanya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Harvard Step Test, di mana Harvard Step Test ini adalah jenis tes kardio untuk mendeteksi penyakit kardiovaskular. Tes ini menghitung kemampuan untuk berolahraga secara terus-menerus selama interval di sepanjang hari tanpa melelahkan. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama itu dengan cara hitung denyut nadi probandus saat setelah beristirahat 5 menit. Probandus naik turun meja mengikuti irama selama 5 menit. Lalu yang ketiga, awali dengan gerakan kaki probandus, jangan sampai terlalu cepat atau terlalu lambat, dan usahakan telapak kaki probandus seluruhnya menapak di meja. Lalu selanjutnya yang keempat itu, jika probandus iramanya sudah tidak sesuai lagi, berarti dia sudah capek. Lalu yang kelima, jika tesnya sudah selesai, probandus istirahat 1 menit. Setelah 1 menit, hitung denyut nadi probandus selama 30 detik. Lalu yang keenam, setelah 3 menit, hitung lagi denyut nadi dan dibandingkan dengan waktu 1 menit pertama tadi untuk mengetahui kerja jantungnya. Lalu selanjutnya untuk penilaiannya, untuk penilaian skor tentang Harvard Step Test ini, yaitu dengan cara 100 dikali durasi dibagi 5,5 per pulse. Lalu untuk nilai tesnya
lebih dari 90, nah itu baik sekali. Lalu untuk 8 sampai 80, 80 sampai dengan 89 itu baik. Untuk 15 sampai untuk 65 sampai 79 itu sedang tapi dalam kategori tinggi. Lalu selanjutnya 56 sampai dengan 64 itu sedang tapi rendah. Hal-hal yang dapat mempengaruhi hasil tes itu, yang pertama itu tinggi badan, yang kedua itu berat badan, yang ketiga itu motivasi, lalu selanjutnya itu ada kondisi lingkungan saat percobaan. Sedangkan kekurangannya ada beberapa. Yang pertama itu ada tingkat stres, yang kedua itu tidak dapat dilakukan untuk anak-anak, lalu dipengaruhi oleh variasi maksimum detak jantung. Lalu selanjutnya ada pun latihan kardiovaskular, yaitu yang pertama itu berlatih menggunakan treadmill, di mana berlatih menggunakan treadmill ini dengan mengatur kecepatan maksimal dalam menggunakan treadmill, dan berlari selama 40 sampai 60 detik atau 1 menit sampai 2 menit. Lalu kurangi hingga setengah kecepatan, lalu lanjutkan sehingga menjadi 90 sampai 120 detik. Terus dilakukan hingga 10 menit, dan jika sudah mencapai sekitar 10 menit, terus lakukan lagi hingga 20 menit. Begitupun selanjutnya. Lalu yang kedua itu ada berlatih di lintasan lari. Untuk berlatih di lintasan lari ini dengan total atau berlari di lintasan lari ini bisa berlari dengan total 4 kali 400 meter atau setara dengan 3 sampai 4 menitan. Lalu selanjutnya ada berlari melintas bukit. Jadi untuk teman-teman apabila di daerahnya jalannya seperti bukit, itu bisa melatih VO2 max kita dengan cara berlari di perbukitan atau di jalan yang sedikit berbukit. Itu adalah caranya sangat sederhana, bisa dilakukan dengan waktu sekitar 2 menitan. Untuk berlari di atas bukit itu bisa dengan berlari dengan cara sprint sekitar 2 menit. Baiklah, mungkin sekian dari video saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf, hanya kepada Allah saya mohon ampun. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.